pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lewat virtual untuk melaksanakan webinar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua ini sebagai umatnya yang selalu istiqomah untuk berittiba Rasul, sehingga nanti kita mendapatkan sama di yaumil akhir. Allahumma amin. Marilah Bapak Ibu semuanya, untuk acara webinar ini kita mulai dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT melancarkan acara kita ini dan akan segera kita mulai, yaitu acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini yang akan disampaikan oleh Rafi Akmal. Ananda ini adalah kelas 7 SMP di Kerawang, yaitu kelas tahfiz Al-Quran. Dan tadi diinfokan di target kelas tahfiz Kerawang ini dalam 1 tahunnya akan mencapai 10 juz. Jadi nanti Mas Rafi Akmal ini sudah berapa juz ini akan kita lihat. Untuk itu dipersilahkan kepada Ananda Rafi Akmal untuk segera membacakan ayat suci Al-Quran tersebut. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Allahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Allahu la yahdil qawmadz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina adu in zamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Allahu alimun bil zalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yafaddu wa tarakuka qa'ima. Qul ma ya'lallahi khairan minal lahwi wa minat tijarah. Allahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih pada Ananda Rafi Akmal dari Kerawang. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Prof. Misri.
karena beliau belum bergabung. Tadi memang sebelumnya menyampaikan akan bergabung, tapi waktunya sangat limit sehingga pada kesempatan saat ini belum hadir, belum bergabung di tengah-tengah kita. Nanti akan kita berikan kesempatan di tengah-tengah. Halo, Prof. Misri sudah hadir? Assalamualaikum, Prof. Misri. Halo. Assalamualaikum, Prof. Misri. Siapa yang punya baju kotor, keluarkan. Siapa yang punya baju kotor, keluarkan. Ini habisnya. Baik, Pak Asatidzah, karena Prof. Misri belum bergabung dengan kita, akan kita lanjutkan saja acara berikutnya, yaitu tentang materi yang pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama adalah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Toto terkait dengan penyusunan dan persiapan pembelajaran masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ustaz Rofi yang terkait dengan bagaimana mengemas pendidikan yang bermadaniah dari mata pelajaran Al-Quran, PAI, Bahasa Arab, dan Fiqh Islamiyah. Untuk itu, untuk menyingkat waktu dan mohon maaf bagi peserta yang masih on audionya, mohon di mute terlebih dahulu. Baik, akan kita berikan waktu sepenuhnya oleh panitia kepada Ustaz Toto sebagai pembicara pertama. Tafadhol Ustaz Toto, dipersilahkan. Saya sudah di itu belum di mute apa belum? WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kebaikan Allah kepada kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Saudara semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Kesempatan kali ini insya Allah kita nanti akan berdiskusi bersama bagaimana mengelola kurikulum yang ada terkait dengan konsep pembelajaran online di era COVID ini. Bapak Ibu semuanya, asatidzah semua yang saya hormati, terkait dengan beberapa hal seperti yang kita ketahui bersama, kita telah menyaksikan bersama kemarin edaran tentang seperti itu. Kita sudah menyaksikan oleh langsungnya, dan kita juga sudah melakukan bersama bahwa Menteri Pendidikan kita menguatkan tentang keselamatan dan kesehatan peserta didik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama di dalam menetapkan kebijakan pembelajaran ini. Seperti kita ketahui bersama, entah kapan nanti ini masa akan selesai, tapi kita yakin kita harus mampu menanggapi sebuah tantangan ini untuk target yang sudah kita tentukan secara bersama-sama. Ini semuanya, kemarin juga sudah pernah memberikan satu panduan pembelajaran
Kalau semuanya sudah menerima, berarti di sana akan ada panduan pembelajaran di masa COVID ini untuk kelas belajar ataupun kelas yang di pondok. Saya hanya menekankan pada dua tinggal yang bisa dilakukan oleh hasilnya semuanya. Yang pertama, titik tekannya adalah tatap muka. Titik tekannya adalah tatap muka. Di panduan tersebut telah diterangkan, kalau zonanya hijau, yes, silakan untuk melakukan tatap muka. Kalau zonanya hijau, silakan diurus izin ke dinas kabupaten setempat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran agar bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing. Di panduan tersebut, kita juga sudah memberikan standar kesehatan. Bagaimana teknis pelaksanaannya dan lain sebagainya. Satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah coba mempersiapkan mulai dari sekarang. Kalau sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini. Adakah mungkin sekolah-sekolah ada yang sudah siap untuk melakukan kegiatan tatap muka langsung? Oh, baik. Kalau sekiranya sudah siap, tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kegiatan tatap muka. Kalau belum, Bapak Ibu semuanya, asatidzah semuanya, kalau belum bisa melakukan kegiatan pembelajaran, bisa dilakukan model klaster. Artinya apa? Kalau model klaster, model klaster ini adalah bagaimana sekolah itu mampu mengelompokkan siswa-siswa yang terdekat dalam satu lingkungannya. Contoh di daerah A, di situ ada 10 anak. Kumpulkan, gurunya datang, ikuti standar COVID yang ada. Itu adalah bentuk layanan yang mungkin bisa dilakukan. Jadi asatidzah nanti bisa melakukan hal seperti itu. Dibuat jamnya. Dan di program klaster itu, kemarin di panduan juga sudah diterangkan secara detail. Tolong asatidzah semuanya mulai berdiskusi untuk memakai model apa. Yang ketiga, model yang ditawarkan itu adalah online. Tentunya ini dilakukan manakala zonanya memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran. Jadi jangan khawatir, yakinkan bahwa sekolah tetap harus memberikan layanan untuk melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu model desain persiapan pembelajaran online. Siapkan desainnya, memilih media yang cocok, kembangkan kreativitas gurunya. Dalam surat terakhir MPP telah disampaikan, insya Allah dalam setiap minggu akan ada 2 bentuk pelatihan. Hari ini pelatihan yang pertama, nanti pelatihan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya diminta seluruh sekolah dapat mengikuti kegiatan itu agar nanti bisa mengikuti perkembangannya. Jadi insya Allah kita akan mempersiapkan bentuk pelatihan-pelatihan online yang dikemas oleh MPP sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan. Jadi tolong sekolah untuk mengagendakan, untuk mempersiapkan mengikuti kegiatan itu. Asatidzah semuanya, fenomena sekarang yang ada 2 poin penting yang harus segera kita persiapkan, yaitu siswa dan kurikulum. Pantauan PPDB kemarin sudah dilakukan. Jadi ada siswa, ada kurikulum. Tentunya ada siswa baru nanti yang akan menjadi kelas baru, entah itu di tingkat KB sampai dengan TK sampai dengan SMA ataupun SMK, kita pasti akan mempunyai siswa baru. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang akan kita lakukan nantinya? Begitu juga dengan siswa lama, apa yang akan kita lakukan nantinya? Jadi tolong asatidzah semuanya
kita akan ajak nanti menentukan siswa baru seperti apa, siswa lama seperti apa. Di dalam pembelajaran itu nanti pun akan ada yaitu kurikulum. Kurikulum umumnya seperti apa, kurikulum agamanya seperti apa. Nah, kita akan mendesain nanti. Harapannya dalam pertemuan ini nanti kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama untuk mendesain sebuah kurikulum yang itu nanti bisa kita pakai secara general seluruh Indonesia. Jadi saya mohon nanti dalam forum ini nanti kita ajak seluruh sekolah mampu memberikan sumbangsihnya agar hasil pemikiran itu nanti bisa dipakai secara nasional secara bersama-sama. Nah, desain kurikulum ini nanti yang akan kita bahas secara detail di bawah ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, desain kesiswaan, siswa baru. Desain kesiswaan, terutama siswa baru. Ingat, di surat edaran menteri ataupun surat edaran oleh NPP, kita telah menetapkan bahwa kita akan masuk tahun ajaran baru itu adalah 13 Juli. Harapannya 13 Juli seluruh pembelajaran itu sudah on semuanya. Entah melalui 3 model tadi. Apakah offline, artinya tatap muka langsung, apakah model klaster, ataukah model online. Jadi mulai sekarang segenap kepala sekolah harus mampu memberikan pilihan yang paling tepat untuk dipakai di sekolahnya masing-masing. Siswa baru, jangan sampai lepas mulai dari sekarang yang sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah kita masing-masing, tolong jangan sampai lepas. Buat grup, pegang agar mereka tidak lepas. Kalau perlu, kumpulkan orang tua sebelum tanggal 13. Mungkin dari Sabtu, yaitu tanggal 10, ataupun tanggal 11, atau tanggal 12. Coba ditentukan waktunya, dan di dalam kumpul tersebut, orang tua saat diundang itu, jelaskan desain pembelajaran semasa pandemi. Sekolah harus mampu menjelaskan desainnya seperti apa. Yakinkan kepada orang tua bahwa kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak, terutama siswa barunya, semasa pandemi ini. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, oleh kita semuanya. Bisa dilakukan juga perkenalan wali kelas sama pembagian kelasnya. Yakinkan kepada orang tua, di masa pandemi, sekolah tetap akan melakukan layanan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dengan sekolah mampu memberikan keterangan ataupun istilahnya adalah penjelasan yang jelas sekali kepada orang tua, maka saya yakin orang tua itu akan yakin dengan program pembelajaran selama pandemi ini. Jadi tolong sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, terutama siswa barunya, agar mereka tidak lepas dari lingkungan kita, dari yang sudah terdaftar di sekolah kita. Jadi yakinkan itu, buat program yang menarik. Bagaimana dengan siswa lama? Siswa lama itu bisa dilakukan dengan cara tetap bisa diberikan semasa melalui pesan oleh wali kelasnya. Grup WA-nya tolong disampaikan proses pembelajaran secara online-nya. Kalau kita masih belum bisa melakukan kegiatan secara offline atau tatap muka langsung. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ada hal yang harus kita perhatikan di dalam masa pandemi ini adalah pelayanan. Sekali lagi, pelayanan itu akan memacu orang tua dengan ikhlas tetap mau akan membayar SPP. Saya yakin sekolah-sekolah kali ini mengalami kesusahan di dalam
menarik SPP-nya. Tetapi yakinlah, sekolah serius mengonsep kegiatan ini, pasti orang tua akan serius juga membayar sesuai dengan telah ketentuannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ayo kita bareng-bareng secara bersama-sama mengonsep kegiatan ini agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ada miskonsepsi, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran sebagaimana biasanya. Kita salah persepsi bahwa pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran sebagaimana biasanya. Persis kita itu ada di dalam kelas. Kalau kita nanti melakukan sistem pembelajarannya itu adalah persis seperti apa yang ada di dalam kelas, maka kita tidak akan bisa melakukan kegiatan semua mengejar kurikulumnya. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Yang kedua, kita masih berpikir bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang bisa langsung diikuti orang tua, oleh murid, yang diikuti oleh murid. Jadi kita masih berpikir seperti itu. Karena ada faktor banyak yang mungkin murid itu tidak bisa mengikuti. Entah faktor sinyal, faktor kuota, atau faktor apa. Jadi kita harus mencari strategi yang pas agar nanti kita bisa mencapai 100% dalam keikutsertaan murid dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang selanjutnya, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran daring, online. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dikendalikan penuh oleh guru. Kita nanti akan cari kegiatan, jangan banyak dikendalikan oleh guru, tapi bagaimana mampu siswa itu banyak bekerja di sana. Pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran tanpa melibatkan orang tua, itu salah. Bagaimana kita mampu melibatkan orang tua di dalam konsep pembelajaran yang akan kita konsep secara bersama-sama ini. Sedangkan pembelajaran jarak jauh adalah memberikan tugas pada murid terus-menerus. Nah, itu coba kita kurangi. Nanti biar anak banyak mandiri dengan cara belajar secara mandiri. Coba alhamdulillah semuanya yang saya hormati. Kurikulum yang ada saat ini, kita perhatikan, ini saya kasih contoh kurikulum ada yang SD. Saya contohkan kurikulum yang SD, nanti ada SMP. Begitu padat. Bayangkan Kartilinya, PAI-nya, sampai dengan materi umumnya, dinas hanya 30, kalau kita sampai 38, sampai ke 49 atau 46. Begitu padat. Kalau kita berpikir bahwa materi itu harus disampaikan semua, maka sepertinya tidak mungkin kalau kita harus memaksakan diri agar seluruh materi itu bisa tersampaikan. Tidak mungkin. Begitu juga dengan kurikulum yang ada di SMP. Padat sekali. Sampai kalau full day sampai 53. Padahal oleh pemerintah 32. Sekali lagi kalau kita memaksakan untuk memberikan seluruh materi yang ada, tidak mungkin itu akan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau hal itu tidak mungkin, oleh pemerintah sebelumnya sudah memberikan surat edaran, yaitu surat edaran nomor 4 tahun 2020. Kalau pasti Bapak Ibu semua sudah membaca. Di situ diberikan fleksibilitas untuk mengelola sebuah kurikulum. Fleksibilitas. Kita telah diberikan di sana. Kita supaya nanti bisa mendesain kurikulum secara sendiri. Begitu. Nah, kalau hal ini sudah, maka manfaatkan kesempatan ini untuk mendesain kurikulum secara nasional oleh kita. Nah, kesempatan kali ini nanti kita akan coba berdiskusi untuk mendesain itu semuanya.
Bapak Ibu semuanya, saudara semua yang saya hormati, terkait dengan desain ini nanti bisa belajar dari rumah, termasuk dengan ujiannya, SK-nya. Saya yakin Bapak Ibu saudara semuanya sudah membaca tentang SK ini. Baik, selanjutnya, nah dari begitu padat tentang kurikulum itu, maka kita menawarkan kegiatan pembelajaran yang sudah diatur, artinya sudah dijadwalkan. Jadwalnya itu sudah tentu. Jadwalnya sudah tentu. Bagaimana itu jadwalnya sudah tentu? Contohnya, dan sifat jadwal ini bisa fleksibel. Sifat jadwal ini bisa fleksibel. Artinya, sekolah bisa menentukan kegiatan secara tersendiri. Ya, tadi sudah yang ada. Oke, terima kasih. Mohon nanti untuk yang belum semut terlebih dahulu untuk di tanda soundnya untuk disilang terlebih dahulu. Tawaran kami yang pertama adalah sapa pagi. Sapa pagi itu bisa dimulai oleh wali kelasnya adalah jam 5 pagi. Jam 5 pagi atau sebelum subuh, wali kelas itu sudah melakukan komunikasi dengan grup WA-nya yang ada di kelasnya masing-masing. Menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Saya mengingatkan, sudah sholat subuh belum? Atau sapa dengan dibuat video atau apa, kreativitas dari sekolah masing-masing. Diharapkan setiap pagi wali kelas itu mampu menyapa putra-putrinya dan mengingatkan bahwa kegiatan selama 1 hari itu sudah disampaikan di awal pagi. Tolong kita harus membiasakan nanti jam 5 itu sudah mulai untuk menyapa itu semua siswanya. Dengan demikian, jadwal pasti akan sudah diketahui oleh orang tua sejak pagi. Bagaimana kalau jadwal pembelajaran pembelajaran pertama, pembelajaran kedua kok tidak bisa diikuti? Ya berarti orang tua pasti akan memakai jadwal selanjutnya setelah orang tua pulang kerja. Jadi yang penting kegiatan pembelajaran pertama jam 8 sampai jam 9.30 itu adalah mata pelajaran umum. Dalam 1 pekan berarti adalah 6 jam per pekan. Itu rutin, dibuat jadwal rutin. Yang kedua itu adalah pembelajaran PAI dan Al-Quran, bahasa Arab. Jadi materinya adalah 6 jam per pekan juga. Dari pembelajaran yang telah ditetapkan ini, tolong disepakati bersama dari awal dan jadwalnya rutin. Jangan hari Senin muncul jam 9, hari Selasa muncul jam 7, hari Rabu muncul jam enggak. Pastikan kita akan memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita adalah mulai dari jam 8 sampai jam 9.30, istirahat jam 10.30 sampai jam 11.30, mulai lagi pembelajaran. Amal yaumi atau life skill bisa dilakukan secara fleksibel. Waktunya tidak ditentukan sesuai dengan kesepakatan dari orang tua. Bisa dilaporkan dalam 1 harinya setiap jam 8. Oke, dari sini saja sudah paham ya? Timetable-nya terlebih dahulu kita buat. Kalau kita sudah punya timetable ini, maka kewajiban bagi sekolah, terutama kepala sekolah dan wakakurikulum, untuk memastikan apakah guru itu betul-betul melakukan kegiatan itu. Kadang, maaf nih kadang, saya sih hanya mengira-ngira, manajemen, kepala sekolah atau wakakurikulum kadang lupa tidak mengontrol bahwa kegiatan level ini apa, level itu apa.
diperhatikan kegiatan-kegiatan daring ini, kemampuan manajemen untuk melihat kemampuan guru. Kalau ada satu wali kelas yang mungkin secara IT-nya tidak mendukung, tolong carikan guru pendamping untuk kelas itu agar kegiatan pembelajaran online-nya itu dapat berjalan. Berdasarkan survei di lapangan, faktor ketidakmampuan guru yang mempunyai kemampuan IT untuk menjalankan kegiatan ini, mereka cenderung untuk diam. Artinya tidak memberikan layanan apapun. Dan itu tidak boleh terjadi. Mulai tahun ini, tolong mulai dijadwalkan dengan baik jadwal untuk pantauannya. Besok pantauan akan tersendiri disampaikan oleh Ustadz Farjana dan Ustadz Surikun. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, asatidzah semuanya, timetable ini yang akan kita jadikan acuan untuk menyusun silabusnya. Berarti kita punya berapa jam? 6, 1 pekan, kali 4 pekan, berarti 24 jam. Kalau kita konsen di 2 bulan, maka kita hanya punya jam 48 untuk yang umum. Yang PAI juga sama, punya 48 jam. Dari 48 jam itu 2 bulan konsennya, nanti kita akan jabarkan mana saja yang harus kita buat silabusnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, asatidzah yang saya hormati. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya seperti apa sih kalau kita mau melakukan kegiatan penyiapan ini yang secara kurikulumnya. Yang pertama, konsepnya penyederhanaan kurikulum. Ayo kita konsep penyederhanaan kurikulum 13 ini dengan pemetaan kurikulumnya. Waka kurikulum harus mampu melibatkan seluruh guru untuk mengadakan workshop. Sekali lagi, waka kurikulum harus mampu mengadakan kegiatan workshop untuk menyusun desain kurikulum yang akan dipakai selama 2 bulan ke depan, minimal 2 bulan ke depan. Analisisnya apa? Yang pertama harus betul-betul dikuasai oleh anak. Contoh misal kelas 1 adalah tentang membaca, calistumnya. Maka konsen dalam kegiatan online kelas 1-nya itu adalah yaitu calistumnya. Yang kedua, bagaimana ada KD-KD yang tumpang tindih. Kalau ada KD yang pertama di tema 1 itu kok muncul, di tema 2 kok muncul, artinya itu tumpang tindih, sudah pernah dibahas, maka itu dihilangkan. Jangan dimasukkan ke dalam materinya. Yang selanjutnya, materi banyak beririsan. Kalau materi sudah banyak bersinggungan, jadikan satu, itu sebagai analisis untuk penyederhanaan kurikulumnya. Jadi tolong, waka kurikulum bersama kepala sekolah harus mampu menyelenggarakan kegiatan, sekali lagi, harus mampu menyelenggarakan kegiatan workshop untuk persiapan tahun ajaran baru ini. Kalau kita tidak berjuang keras untuk melakukan kegiatan workshop itu, maka tahun pelajaran 2020-2021 itu akan lepas kembali. Ingat, datangnya pembelajaran online datang secara tiba-tiba. Banyak sekolah yang merasa nggak siap, bingung mau ngapain kita. Sekarang kita masih punya ada waktu kurang lebih 2 pekan untuk mempersiapkan itu. Maka kita tidak boleh tergagap-gagap lagi untuk menghadapi pembelajaran online ke depan. Kita harus betul-betul mempersiapkan dengan cara penyederhanaan kurikulum ini.
kita reformulasi kembali tentang kurikulum yang ada. Sederhanakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah strategi pengembangan perangkat ajarnya. Itu mengidentifikasi KD yang akan menjadikan acuan, menyusun tujuan belajar yang jelas, tentunya dalam waktu yang pendek ini, menyusun silabus, mengembangkan RPP dan modul. Nah, asal tidak semuanya, yang pertama itu adalah mengidentifikasi KD. Tolong, wakil kurikulum sudah harus mulai mengumpulkan KD-KD yang ada untuk dipersiapkan workshop. Menyusun tujuan belajar, dan yang terpenting itu adalah kita mampu menjadikan modul untuk pembelajaran kita. Alangkah baiknya kalau sekolah itu mampu menerbitkan sebuah modul yang akan dipakai selama pembelajaran online. Karya sendiri, jerih payah kerja keras dari asatidzah semuanya. Itu subhanallah, itu nanti orang tua akan sangat bangga sekali dengan usaha dan jerih payah yang dilakukan oleh asatidzah semuanya. Bagaimana enggak? Wong yang lain bingung melakukan kegiatan pembelajaran online, tapi ustadzah mampu membuat modul. Kira-kira sanggup enggak ustadzah? Sanggup untuk membuat modul? Siap? Oke, bagus. Saya suka melihat semangat dari asatidzah semuanya untuk menyelesaikan kegiatan ini. Nah, asatidzah semuanya, saya berharap, MPP sangat berharap sekali seluruh sekolah mengadakan kegiatan workshop. Sekali lagi, MPP sangat berharap seluruh sekolah mengadakan kegiatan workshop. Kapan? Antara tanggal 6, 7, 8, 9, silakan cari waktu yang memungkinkan asatidzah semuanya untuk berkumpul bersama membuat workshop. Apa yang bisa dilakukan? Tolong kepala sekolah sama wakil kurikulum siapkan KD kurikulum yang ada dalam satu ruangan, siapkan bersama-sama, kumpulkan KD-nya, dibedah KD-nya, cari yang seperti yang saya sampaikan di atas tadi, mana yang bersinggungan, beririsan, mana yang tumpang tindih, mana yang itu prasyarat yang harus dikuasai. Tolong kumpulkan KD itu menjadi pokok-pokok pembelajaran yang akan dilakukan di masa pandemik ini. Targetnya adalah 2 bulan dulu saja. Targetnya adalah 2 bulan dulu saja. Jadi, setelah mengikuti pelatihan ini ada PR ini untuk siapa? Untuk kepala sekolah, untuk wakil kurikulum, untuk mengadakan workshop. Oke, sudah. Kalau sudah, tolong itu nanti dikumpulkan kompetensi dasar apa yang mau dikembangkan, materi pokoknya apa, langkah pembelajarannya diterangkan agak detail, terus sumber belajar, media belajarnya itu yang mau dipakai apa, penilaiannya bagaimana, alokasi waktunya seperti apa. Ingat, silabus saya yakin asatidzah semuanya sering membuat itu. Tapi karena ini adalah di masa pandemi, yang tidak mungkin anak-anak itu datang ke sekolah, maka tolong dibuat silabus yang memungkinkan bahwa desain yang akan dipakai itu adalah desain bahwa pembelajarannya adalah pembelajaran online. Ya. Oke, sampai sini formatnya sudah paham, Ustaz? Sudah bisa dicatat formatnya? Oke, formatnya seperti itu. Selanjutnya, yang ingin dikembangkan tolong digabungkan, dipadatkan. Ya, gitu ya. Yang ketiga,
Tugas yang ketiga itu adalah tolong kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum memandu semua gurunya untuk membuat ringkasan materi ajar yang bisa menjadi modul yang akan dijadikan pegangan bagi siswa untuk belajar selama pandemi. Dan waktunya cepat sekali. Iya. Bukan cepat, masih ada waktu. Masih ada waktu. Karena ini masih ada waktu, tolong ayo kita manfaatkan bersama-sama ini. Kita nanti akan gotong royong. Nah, di sini nanti akan kita desain supaya kita bisa bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan ini. Asal tidak semuanya, materi yang sudah dibuat itu nanti, harapannya bisa diberikan kepada orang tua saat tanggal 13. Atau siswa baru tadi adalah sebelum tanggal 13 itu tadi. Kalau kita mampu memberikan itu, saya yakin orang tua itu akan sangat senang sekali. Orang tua akan sangat percaya dengan layanan pendidikan yang sudah kita konsep dengan baik ini. Jadi Bapak Ibu, asatidzah semuanya, tolong mulai dari sekarang siapkan tenaga dan pikiran, terutama untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk mendesain sebuah program yang mampu menghasilkan silabus dan modul yang akan dipakai selama 2 bulan ke depan. Kita biasakan selama pembelajaran online ini, kita sudah memberikan modul kepada orang tua. Modul karya asatidzah semuanya. Saya yakin asatidzah bisa. Saya keliling ke beberapa daerah, mampu membuat ringkasan-ringkasan materi dalam rangka menghadapi ujian nasional. Saya keliling ke beberapa daerah, ternyata sekolah juga sudah mampu membuat modul-modul yang dipakai di dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi, tolong asatidzah semuanya bisa memberikan karya yang bisa dipakai di masa pandemi ini. Asatidzah yang saya hormati, hal yang harus dibuat selanjutnya adalah kalau modulnya sudah jadi, materinya sudah jadi, tolong buatkanlah media pembelajaran yang memungkinkan untuk dipakai, memudahkan di dalam pemakaian media itu. Materi yang sudah jadi dilengkapi dengan media yang akan dipakai untuk pembelajaran tersebut. Bisa melalui video penjelasan guru, bisa melalui audio saja, atau melalui film, atau melalui karya-karya media yang bisa menggunakan flowchart ataupun apa, yang memudahkan siswa itu di dalam memahami sebuah materi yang ingin disampaikan. Jadi tolong asatidzah semuanya mulai sekarang sudah mengajak seluruh gurunya berpikir kreatif untuk menciptakan sebuah media ini. Asatidzah yang saya hormati, kalau hal itu sudah siap, buat juga tolong RPP-nya 1 lembar. Sehingga siapapun nanti yang akan bisa memakai tentang hal itu. Oke, sampai sini PR-nya sudah paham Ustazah ya. Tolong masing-masing sekolah usahakan workshop dapat dilakukan tanggal 6 sampai tanggal 9. Tentukan waktunya masing-masing. Terserah kapan. Terserah dari masing-masing sekolahnya. Tolong hasil workshop itu diberikan kepada orang tua saat awal masuk tahun pelajaran 2020-2020. Apa yang diberikan? Pertama, silabusnya. Silabusnya itu harus diberikan. Kedua, materi ajarnya. Itu tolong juga diberikan dalam bentuk modul tadi, tolong juga diberikan kepada
orang tua sebagai pegangan pendampingan anak belajar online tersebut. Oke, sekali lagi PR-nya mohon nanti sekolah melalui kepala sekolah dan kerjasama dengan Wakakurikulum untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Asatidz yang saya hormati, selanjutnya format RPP yang mungkin bisa dikembangkan. Itu adalah seperti ini. Pertama, profil murid. Apa karakteristik murid yang penting untuk menentukan tujuan dan strategi pembelajaran. Jadi ini karakter murid itu nanti untuk menentukan tujuan dan pembelajarannya yang jelas. Petakan setidaknya 4 faktor: minat, cara belajar, pekerjaan orang tua, sarana prasarana. Sekolah harus punya gambaran dari profil murid ini. Bagaimana minat anak dalam belajar? Semangat enggak mereka? Bagaimana cara belajar, gaya belajarnya, cara belajarnya anak ini? Pekerjaan orang tua mungkin enggak mereka itu bisa mendampingi dalam belajarnya atau tidak? Sarananya punya enggak di rumah? Punya laptop, punya HP atau apa? Itu sekolah harus punya data itu. Agar kita bisa mampu memberikan program yang pas nantinya di dalam penetapan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Minimal ada tujuan pembelajaran yang harus dituliskan. Yang pertama, tujuan pembelajaran, apa capaian belajar yang ingin dicapai. Singkatkan saja. Capaian belajar yang ingin dicapai secara singkat itu apa? Dituliskan. Terus asesmen apa yang akan dipakai? Strategi pembelajarannya seperti apa? Bagaimana serangkaian tahapan dan aktivitas belajar baik yang dilakukan secara mandiri oleh murid ataupun dipandu oleh guru dan dibantu oleh orang tua. Tolong itu ditentukan. Strategi belajar dari silabus itu menentukan nanti beberapa cara yang akan kita pakai. Cakupan. Apa saja konten, baru konten materinya itu apa. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya bisa dikasih contoh seperti ini. Sederhana saja. Profil murid. Apa karakter murid yang penting untuk menentukan tujuan? Minat. Contohnya, sebagian besar murid suka bersosial media. Oh, murid saya itu suka main media. Oh, berarti bagus. Terus ada sebagian murid juga suka mengeksplor sesuatu. Mereka itu tertantang sekali dengan yang baru untuk dipelajari. Oh, ini minat muridnya suka melakukan kegiatan penelitian, mengeksplor sesuatu. Itu gambaran-gambaran minat muridnya seperti apa. Contoh lagi, sarana, misal 50% murid itu memiliki HP sendiri. Sedangkan 30% murid itu punya orang tua. 20 murid tidak memiliki HP. Atau berdasarkan survei, mungkin Bapak Ibu semua sudah mensurvei. Apakah 100% murid semua mempunyai HP atau 100% anak tidak mempunyai HP? Kayaknya nggak mungkin ya, Bu, ya. Kalau 100% nggak mempunyai HP zaman seperti ini, kayaknya sesuatu yang nggak mungkin. Tapi perlu kita data. Pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua ini, kapan mereka itu kerjanya? Dari jam berapa? Kalau dia kerja untuk kelas bawah misalnya, TK sampai kelas 1, 2, 3, yang tidak memungkinkan orang tua itu untuk mendampingi, maka harus dicari time waktu tersendiri untuk mereka, supaya bisa melakukan kegiatan pembelajaran online ini. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi time waktu kerjanya itu jam berapa dia. Oh, karakter pekerjaan kita besok tugasnya adalah harus dengan orang tua. Maka dikasih waktu yang
memungkinkan mereka mampu mendampingi. Terus cara belajar murid. Mayoritas murid sukanya berdiskusi atau sukanya membaca atau sukanya. Nah, itu tolong difahami profil muridnya masing-masing. Tujuan belajar. Ingat di dalam RPP biasanya ada tujuan belajar. Jelas itu tidak usah kita terangkan. Saya yakin asal semuanya paham jelas untuk membuat sebuah tujuan belajar itu. Selanjutnya adalah bukti dan asesmen. Bukti produk itu apa yang ingin didapat. Jadi yakinkan bahwa setiap pembelajaran yang kita lakukan secara online nanti ada produk yang bisa kita cari. Checklist kelayakan produk atau hasil itu. Baru kita akan menentukan strategi pembelajarannya. Strategi pembelajarannya itu seperti apa? Kita harus sesuai di dalam silabus. Sesuai di dalam silabus itu kan sudah ada strateginya. Nah, itu tinggal kita masukkan saja di dalam RPP yang sudah kita cantumkan ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, sampai sini ada yang mau jelas ya? Nanti insya Allah selanjutnya nanti akan disambung dengan Ustadz Misri dan nanti akan disambung oleh Ustadz Ibnu Rofi. Mungkin dari saya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih 45 menit kami menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh bagian host. Alhamdulillah. Habis ini nanti setelah materi dengan Ustadz Misri dan Ustadz Ibnu Rohi, kita akan data kesanggupan mengadakan workshop yang akan kita pakai secara nasional. Ingat, kita prinsipnya adalah gotong royong. Kita harus gotong royong, materi-materi apa yang mungkin bisa kita diskusikan, yang bisa dipakai untuk khalayak umum, yang khalayak terutama adalah al-irsyad, yang bisa general nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih untuk tanya jawab dan kelanjutan workshop nanti akan sebagai penutup bersama akan kita tanyakan. Mohon maaf manakala ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Yulianto yang telah menyampaikan materi yang merupakan panduan kita untuk melaksanakan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan materi yang kedua, insya Allah ini Prof. Misri sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Misri. Halo, Assalamualaikum Prof. Misri. Baik, nanti kalau ini Prof. Misri belum bisa bergabung lagi, akan kita lanjutkan materinya dari Ustadz Ibnu Rofi. Saya kira yang akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dari mata pelajaran Al-Quran, PAI, Bahasa Arab, dan Bi'ah Islamiyah. Baik, kita simak dan kita ikuti, dan kemudian nanti setelah disampaikan akan lanjutkan dengan yang lainnya. Dipersilahkan Ustadz Rohi untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan tentang tentang materi ataupun kurikulum khas Al-Irsyad Islamiyah, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kita sebagai sekolah di Al-Irsyad Islamiyah itu memang mempunyai kurikulum khas yang tidak boleh kita tinggalkan. Kurikulum khas kita
ada di sini ada disebutkan tentang pendidikan agama Islam, akidah, tarikh, dan fikih kalau PAI-nya begitu ya. Kalau bahasa Arabnya kalau menggunakan berarti 70% lisan, 30% tulisan. Al-Qur'an itu ada tahsin. Ini HP-nya Gimana Ustaz? Al-Qur'an ada tahsin, ada tahfidz gitu ya. Boleh nanti barak-barak. Oke. Kemudian untuk biaya Islamiyahnya ada pembiasan amal yaumi untuk biaya Islamiyahnya. Selanjutnya, setelah berapa jam sebenarnya? Jamnya adalah sebentar lagi. Jamnya di sini untuk kelas 1 sampai kelas 3, jamnya adalah Al-Islam 2 jam, fikih 2 jam. Kemudian untuk SMP-nya, akidah 2 jam, fikih 2 jam, akhlak 2 jam, tarikh 1 jam. Ya. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6-nya, akidah 1 jam. Sudah kelihatan Ustaz ya? Ini ya, kalau di layarnya belum kelihatan belum? Oke. Untuk SMA mapelnya adalah akidahnya 1 jam, fikih 1 jam, akhlak 1 jam, tarikh 1 jam. Oke. Al-Quran untuk kelas 1 sampai 3 targetnya adalah 10 jam pelajaran, kemudian kelas 4, 6, 7 jam pelajaran, SMP 6 jam pelajaran, SMA 5 jam pelajaran. Itu adalah di kurikulum di kurikulum normalnya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Adapun di rekayasanya karena emang tadi disepakati bahwa untuk untuk PAI itu adalah 1 jam 1 hari, maka memang PAI-nya mendapatkan jatah 2 jam pelajaran, Al-Qur'annya 2 jam pelajaran, bahasa Arabnya 1 jam pelajaran, biaya Islamiyahnya 1 jam pelajaran. Jadi ini adalah targetnya adalah 6 jam pelajaran dalam 1 pekan. Bagaimana mengalokasikannya? Sama juga ini antara SD, SMP dan SMA ini adalah sama. Okay? Jadi SD, SMP juga seperti itu, SMA juga seperti itu, kemudian SMP juga seperti itu. Adapun pendidikan agama Islam, kita rekayasa bagaimana? Ya, rekayasanya adalah untuk kelas 1 sampai 3 SD. Karena memang untuk materinya adalah Al-Islam dan fikih. Pertama itu adalah untuk Al-Islam, kemudian kedua untuk fikih. Kemudian kelas 4 sampai kelas 12 pertamanya bisa dimasuk. Oh iya. Pertemuan kelas 4 dan 15 itu pertemuan pertama adalah akidah dan akhlak dibesarkan 1, pertemuan kedua fikih dan tarikh, ini ada teknisnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk Al-Qur'annya, karena memang Al-Quran ini ada dua sisi ya, ada dua pelajaran, yaitu tahsin ataupun tartili dan tahfidz, maka untuk kelas 1 sampai kelas 2 pertama adalah tartili ya, karena tartili ini memang kita harus berbeda dengan pelajaran yang lain yang bisa dengan tulisan. Kalau Al-Quran memang kita tidak mungkin tidak dengan video ataupun dengan suara, makanya memang di sini untuk penampilan pertama itu kalau bisa mungkin gurunya adalah menyampaikan tentang kompetensi pada buku tartil yang sudah sebagian dari sudah menggunakannya. Contoh di kelas 1 ketika pertemuan pertama adalah mengenalkan huruf alif, maka dia menyampaikan huruf alif dengan ringkasannya. Kemudian nanti pertemuan kedua atau misalkan dihitung juga ketika pertemuan kedua itu ada juga tentang tahfidznya gitu ya. Kalau pertemuan kedua setelah pertemuan kedua kita cek nih tentang
soal tahfidnya, apakah biasa via voice note ataupun video diperbolehkan. Tapi intinya adalah bahwa untuk Al-Quran pertama adalah kalau kelas 1-2 itu adalah tartili, tartili konsep dasar tartili aja. Karena memang ini mungkin guru Al-Quran di kita itu perlu diberikan penjelasan bahwa di masa COVID-19 ini kita tidak mungkin untuk untuk mengajarkan seluruh halaman, tetapi yang diajarkan adalah halaman konsep saja. Guru mentalkin atau membacakan konsep itu bisa divideokan, bisa dengan poin-poin yang kemudian ada pembacaan dari gurunya. Kemudian nanti bisa di-sharekan melalui YouTube ataupun video pakai WA, silahkan saja. Tapi kemudian untuk selanjutnya mungkin untuk mengetahui apakah anak ini bisa atau tidak, bisa dilakukan dengan voice note untuk membaca halaman tadi dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, tahfidz, karena memang untuk kita tetap usaha tahfidz, memang targetnya hanya separuh dari yang seharusnya. Jadi kalau dari kurikulum yang ada itu memang tahfidz itu adalah ini yang sudah ideal kita nggak tahu ya, tapi targetnya ada 3 juz, berarti 1 semester 1/4 juz gitu ya. Tapi karena ini faktornya adalah COVID-19 sehingga memang tahfidznya mungkin diturunkan, bisa jadi 1 kali pertemuan mungkin 3 baris dan segala macam. Oke. Kemudian pertemuan selanjutnya ya untuk yang pertemuan pertama part 12. Pertemuan pertama ada talqin dari Ustadz. Jadi kalau ketika talqin Ustadz itu mohon dituliskan tentang tentang suratnya dan ayatnya. Kalau bisa Ustadznya menampilkan halaman surat dan ayatnya dengan via video call, boleh saja, atau kemudian kalau emang tidak memungkinkan berarti dengan voice note. Kemudian pertemuan kedua setoran voice note oleh siswa gitu ya. Ini untuk untuk Al-Qur'annya. Oke. Kemudian untuk bahasa Arabnya memang ini karena kita nggak memungkinkan untuk ketika berbahasa Arab itu adalah mengajarkan materi, maka cukup dengan kosakata baru saja. Nah, khusus bahasa Arab ini khusus bahasa Arab karena mungkin sebagian sekolah kalau di beberapa tempat di SD sudah ada bahasa Inggrisnya sehingga bisa dengan bagi dengan bahasa Inggrisnya. Jadi ke bahasa Arabnya 2 pekan sekali atau bergantian dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka memang tidak ada bahasa Inggrisnya. Kalau di SD ada beberapa tidak bahasa itu, maka bahasa Arab saja. Tapi kalau memungkinkan bisa di bahasa Inggris, maka berikan dengan bahasa Inggris. Oke, baik. Kemudian untuk yang biaya Islami ya. Jadi biaya Islami itu karena faktornya adalah di biaya Islami itu adalah pemantauan pengiasan amal yaumi. Amal yauminya sekitar ini, seputaran amalnya adalah tentang zikir pagi sore atau 2 harian, sholat 5 waktu, sholat duha, tadarus Al-Quran, literasi, membaca buku Islam atau life skill untuk orang tua. Ini membantu kita gunakan untuk untuk kita itu adalah memantau tentang keseharian siswa. Artinya ini nilai lebih kita adalah dengan amal yaumi ini. Sedikit pagi sore dan waktu. Kenapa ada pertemuan khusus di amal yaumi? Ini maksudnya adalah untuk pemantauan karena memang mungkin ada sebagian murid yang tidak sebagian murid yang tidak mengerjakan ataupun tidak mengisi amal yaumi tersebut. Amal yaumi ini menggunakan Google Form gitu ya. Tapi karena pengalaman yang ada kadang-kadang tidak semua pada pertemuan 1 pekan sekali orang tua ataupun guru itu adalah memantau apakah mereka sudah mengisi atau tidak, kemudian melihat hasilnya. Kalau sudah mengumpulkan dari yang ada berapa persen yang mereka mengumpulkan amal yaumi tersebut, sehingga memang
kita bisa mantau apakah di dalam tiap pekan itu semua murid mengerjakan ini semua atau tidak. Ini kalau memang bisa dengan kumpul begitu boleh, tapi kalau tidak bisa maka minimal dengan Japri juga kan masalah Wapri ya untuk pemantauannya. Misalkan murid A kemudian dia tidak mengisi pada pekan itu, maka akhir pekan, setiap akhir pekan kita cek atau kita bilang kepada orang tuanya bahwa ini Ananda belum mengisi amal yaumi dan sebagainya. Kalau di Japri atau di waktu itu insya Allah bisa lebih efektif seperti itu. Ini tentang di amal yauminya. Jadi ini beberapa yang memang yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran Al-Quran, PAI bahasa Arab dan amal yaumi atau PAI Islamnya di lingkungan Al-Irsal Islamiyah. Gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada Ustadz Toto Yulianto. Jumlah kacang ini mirip sekali pala dusing ya. Iya memang mirip, tapi dia tidak mungkin pala dusing kan? Interupsi sebentar. Itu tolong itu yang matikan dulu moodnya. Nggak kedengaran. Di mood dulu. Iya. Yang lain kecuali hari ini Ustadz Rofi tadi sudah menyampaikan beberapa hal materi tentang bagaimana PAI-nya. Bagaimana PAI amal yaumi yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan. Nah, apa saja semuanya. Dari kita tadi sudah mendengarkan dari presentasi SD, TK dan lain sebagainya. Sekarang kita coba minta Ustadzah Nur Sabihah untuk dapat menyampaikan bagaimana kalau TK pembelajaran online-nya seperti apa. Silakan Ustadzah Nur Sabihah untuk dapat menyampaikan materi sedikit cerita tentang keTK-an dalam pembelajaran online, karena ini pesertanya juga ada yang dari TK juga. Oke, silakan Ustadzah Nur Sabihah. Halo, silakan dibuka tanda ininya Ustadzah Nur Sabihah. Bu MSC wis. Sudah Ustadzah Nur Sabihah. sama pandemi juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk nggak Ustaz? Masuk. Waalaikumsalam. masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan proses pembelajaran daring di Al-Irsad Al-Islamiyah Purwokerto, yaitu berkenaan dengan maaf, kedengaran nggak ya Ustaz? Kedengaran. Oh iya, kedengaran semuanya. Ya, kedengaran Bu. Proses pembelajaran daring di kelompok bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamiyah Purwokerto kita laksanakan dari pertengahan bulan Maret. Bapak dan Ibu atau Ustadz dan Ustazah itu mulai persiapan membuat vlog melalui WA, kemudian voice. Selanjutnya kita mempersiapkan video-video pembelajaran. Namun sebelum mempersiapkan video-video pembelajaran, kita menyiapkan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru secara spontanitas tanpa ada perencanaan, seperti itu. Jadi, sistem tutor sebaya bagi guru-guru yang mampu membuat video pembelajaran dengan baik, kita beri kesempatan untuk presentasi, kemudian ya Bu. Alhamdulillah. Mengikuti pelatihan tersebut sampai akhir, dan prosesnya teman-teman semua mempraktekkannya dalam kegiatan pembelajaran daring selama 3 bulan. Prosesnya seperti itu, Ustaz. Selama proses pembelajaran itu kita juga memberi kesempatan kepada teman-teman atau guru-guru di kelompok bermain dan TK Al-Irsad untuk saling berkompetisi. Mana video yang paling terbaik, kita beri reward. Jadi teman-teman itu punya semangat untuk berkompetisi bagaimana
teman-teman bisa membuat video yang terbaik, pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Prosesnya seperti itu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Isanul Sabihah yang telah menyampaikan bagaimana proses pembelajaran di TK Al-Irsyad. Memang untuk khusus pembelajaran TK sepertinya butuh waktu yang tersendiri untuk pembahasannya. Begitu saja. Baik, melanjutkan dari materi tadi ke depan, saya ingin meminta kesanggupan dari asatidzah semuanya yang kira-kira siap sekolahnya untuk melakukan workshop. Siapa saja ini? Semuanya siap insya Allah ya. Angkat tangan yang sudah siap untuk melakukan kegiatan workshop. Coba angkat tangan. Oke. Berapa orang yang sudah angkat tangan siap? Jempol Ustaz untuk melakukan workshop. Sudah baru difoto screen sama bagian ini. Oke. Ini Bogor siap. Bu Endang Nisdaningsih berarti SD 1 siap. SMP IT Al-Irsyad siap. Oke. Bagus. Oke, semuanya siap untuk melakukan workshop. Oke. Alhamdulillah, kalau asatidzah semua sudah siap, saya ingin mengajak nih berbagi. Saya ingin mengajak berbagi kepada seluruh sekolah yang melakukan workshop, tapi karya workshopnya, silabus, terus materi ajarnya, RPP-nya, medianya selama 2 bulan itu bisa di-share untuk dipakai secara nasional. Paham? Workshopnya akan dipakai secara nasional untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang siap? Ini sudah ada mulai dari KB sampai TK sampai SMP SMA. Nih. Saya ingin mendata yang sudah siap langsung nanti akan saya tulis di sini untuk dapat kita jadikan acuan sebagai hasil produk sekarang ini. Karena sekarang yang ikut banyak itu adalah dari manajemen, kepala sekolah dan wakakurikulum, ada beberapa guru. Ya saya berharap kita nanti mampu menggerakkan guru itu untuk mengadakan workshop. Mulai dari Barat dulu, dari wilayah Jawa Barat, siapa yang mau mengambil satu dari Jambi mungkin, dari wilayah Barat dulu, yang sudah siap tolong dibuka moodnya, menyampaikan siap Ustaz, saya selalu akan saya tulis. Oke. Dari Bandung, Karawang siap? Siap, insya Allah Ustaz. Oke, dari Bandung. Silakan yang dari Bandung untuk menyampaikan kesanggupannya untuk mendesain kurikulum ini mengambil level apa? Mau SMP, SD, atau TK? Yang didesain 2, berarti materi umum sama materi PAI-nya, sama Al-Qur'annya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu Rohi. Berarti memberikan 2, yaitu materi pelajaran umum dan materi pelajaran PAI-nya. Ayo, monggo, siapa yang sudah siap angkat tangan? Ustaz Rupi, ada yang siap itu? Angkat tangan, dilihat semuanya. Saya persilahkan untuk menyampaikan lelang kebaikan. Biasanya Ustaz Sodikun keliling ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, membawa SMM yang tebal, membawa rangkuman-rangkuman. Nah, sekarang ini asatidzah, ayo bareng-bareng membuat silabus untuk kesiapan untuk dipakai semuanya. Belum ada? SMK Al-Irsyad Hieroglyph siap Ustaz. Oke, Ustaz Sarwa Edi, SMK mau ambil kelas berapa? SMA kelas 10 atau kelas 11?
Kelas 10, Ustaz. Oke, kelas 10. Berarti SMK Hurgelis. Oke, baik. Ada lagi lelang selanjutnya yang nanti siap menyumbangkan hasil workshopnya yang akan dipakai secara nasional? Siap, Ustadz. SD Ya. Dari Al-Islamiyah mana? Pemalang. SD Al-Islamiyah Pemalang. Pemalang. Oke, Al-Irsyad Pemalang. Ustazah Emi mau ngambil level berapa, Ustazah? Ustazah Emi mau ngambil level berapa? Level 1, level 2, level 3, atau level 6? Level 1 aja, Ustadz. Level 1, Ustazah? Oke, Iya, baik. yang Berarti terbaru. Level 1 lelang kita berikan untuk SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang. Oke. Selanjutnya, ada yang siap lagi, silahkan. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz, insyaallah. Oke, dari mana, Ustaz? Bandung. Oh, Bandung. SMP atau SD? SD, Ustaz. Oh, Sanden ya? Ya. Oh, masa saya nyari-nyari ini banyak jadi nggak kelihatan. Ustadz Enden dari Bandung. Mau Ya. level berapa, Ustadz Enden? Level 2 aja, Ustaz. Oh, level 2. Baik. SMP-nya, Ustaz. Level 2. Saya tulis SD. Al-Irsyad, SD Al-Irsyad Bogor, Ustaz. Oke, Al-Irsyad Al-Islamiyah. Oke. Bandung, Ustaz. Saya tulis langsung Bandung gitu aja dulu ya. Ya. Biar cepet nanti. Oke, Oke. nanti saya perbaiki. Oke, Kelas tadi 8. Bogor. Bisa ada Rate, siap kelas berapa? Berapa ya? Insya Allah tim kami siap ini. Pakurnya level 6. SD level 6. Oke, level 6 untuk Kota Bogor. Dengan catatan Ustadz wajib mendampingi kami. Dengan catatan Ustadz wajib mendampingi kami. Insya Allah, dampingi secara online. Oke, baik. SD sudah terisi. Level 1, level 2, Siap, Ustaz. 6. Banyuwangi, Ustaz. Oh, Banyuwangi, siap. Level berapa, Ustaz? Level 8. Level 8 dipegang Banyuwangi. Alhamdulillah. Retail Al-Irsyad Kerawang, insya Allah siap, Ustaz. Ya. Al-Irsyad Karawang mau ngambil apa ini? Retail Al-Irsyad, kelompok bermain, insya Allah siap. Bismillah. Oke, kelompok bermain diambil Karawang. Alhamdulillah. Kelas 7, Ustaz. Level 7, Bandung. Level 7. Kelas berapa? Bandung. Oh, dari Bandung. Wes, oke, dari Bandung. Level 7 dari Bandung. Oke, ayo tinggal sedikit. TKB. Ingat, karya dari asatidah ini nanti, silabusnya, RPP-nya, bahan ajarnya, itu akan kita share seluruh nasional, dan itu sebagai amal jariah dari asatidah semuanya. Bayangkan, karya Ustadz dipakai untuk nasional. Itu targetnya memang diturunin karena pandemi ini. Ini lagi di ini Satrohi tadi dijelasin. Jadi memang target gitu. Mau level ini yang belum Purwokerto ini, UN dan Listianingsih. Udah Qur'annya, Level 2 sudah, Ustaz. Level 3 ya. Ya, sudah. SDIT Karawang, Tat. SDIT Karawang mau level berapa? Level 3, Tat. Oh, level 3. Suaranya Ustaz Agus ini ya. Oh ya, Tat. Alhamdulillah. TKA Al-Irsyad Karawang siap, Ustaz. S. Oh, TKA Al-Irsyad Karawang untuk TKA siap, Ustaz. Oke, ada nggak yang dari ini yang lain? Karawang sudah 1. Ini saya tulis Karawang dulu. Karawang, Ustaz. Oke, Karawang sudah. Purwokerto yang TKB siap.
Oke. Saya memang nggak menunjuk ya Ustaz ya. Saya memang tidak menunjuk. Saya hanya ayo siapa yang insya Allah siap. Siap insya Allah. Ya, aduh. Makin tidak teramat lagi. Oke. Ayo, ada lagi tinggal sedikit ini Bapak Ibu semuanya. Tinggal sedikit, tinggal SD level 4. Turunan kan sudah ada. Baik ada. SD level 4, ayo. Siapa ini yang sanggup? Dari Batu? Dari Madiun? Belum. Belum. Batu, Malang, Madiun? Ya, Batu, Malang. Jember? Jember. SMK yang lainnya? Baik, alhamdulillah. Insya Allah ini sudah ada kuotanya. Kalau nanti yang masih sanggup, yang kosong, nanti bisa tolong bisa menjapri Ustaz saya di grup kepala sekolah ataupun apa. Nanti saya akan masukkan materi ini, nanti akan kita sharekan di grup kepala sekolah. Asal tidak semuanya, balik ke poin yang tadi. Sekali lagi, kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya materi-materi yang kita harus mempersiapkan itu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekarang adalah tanya jawab terkait dengan beberapa hal. Mungkin akan dipandu oleh Ustaz Marziana terkait materi tanya jawab ini. Silakan Ustaz Marziana untuk dapat mengambil acara. Tadi udah ini. Baik, terima kasih Ustaz Toto yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa itu ya, semacam job tugas pembuatan silabus ya dari masing-masing cabang. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk mempersilahkan peserta untuk bertanya, ada dua narasumber. Yang pertama narasumber yang terkait dengan silabus, RWP, dan desain kurikulum yang nanti bisa menanyakan kepada Ustaz Toto. Dan yang kedua adalah narasumber Ustaz Abdul Rahim yang terkait dengan pembelajaran Al-Quran, PAI, dan PI Islamiyah. Silakan dipersilahkan untuk peserta bisa cek juga pertanyaannya, bisa juga secara langsung yaitu lewat yang menulis silakan juga akan dibaca oleh panitia dan akan kita sampaikan di situ. Tapi kalau ada yang mau langsung untuk menanyakan, silakan. Silakan dari mana Ustaz? Sudah jelas semua berarti. Sudah jelas semua. Sudah jelas semua berarti kan. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Tidak ada? Saudara Indang itu kayak mau tanya. Mau tanya apa, Tad? Kalau enggak ya enggak usah dipaksakan, saudara. Ya sudah cukup jelas, Tad. Baik, ya. Terima kasih kalau sudah jelas. Harapannya mudah-mudahan pada webinar ini bisa dipahami dan yang paling penting adalah kita coba untuk melaksanakan. Mumpung masih ada waktu, ini kurang lebih 10 hari ya untuk membuat persiapan yang terkait dengan strategi pembelajaran. Baik yang sifatnya daring atau PJJ
atau yang sifatnya luring, luar jaringan, yaitu tatap muka langsung. Kalau tidak ada pertanyaan yang sudah cukup, sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih dan maaf tadi dari MPP yang memberikan sambutan belum bisa gabung karena sudah menghubungi panitia juga akhirnya karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup webinar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kegiatan ini sebagai amal ibadah kita dan kita bersama menutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.